Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aldan Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB angkatan 2019. Di video kali ini gue akan membahas trik untuk menjawab soal-soal TPS kuantitatif, karena ternyata banyak banget nih teman-teman yang masih bingung cara misalkan kayak nyari angka terbesar, nyari angka terkecil, terus mengurutkan sebuah bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Ternyata masih banyak yang bingung. Jadi intinya ya gue akan menyampaikan trik-triknya gitu. Jadi ya udah langsung aja kita coba kerjain soalnya. Soal nomor 1, 15,99 dibagi 3 dikali 9,02 dibagi akar 3,98 sama dengan akar X. Nah, caranya gimana? Kita buletin aja guys. 15,99 kita buletin jadi 16 per 3 dikali 9,02 kita jadiin 9 dibagi akar 3,98 kita jadiin akar 4 sama dengan akar X. Nah, kita lanjutin nih. 16 per 3 dikali 9 per akar 4. Akar 4 adalah 2, sama dengan akar X. Nah, ini kita coret. 16 dicoret sama 2, dapat 8. 9 dicoret sama 3, dapat 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, 24 sama dengan akar X. Nah, yang diminta X. X itu nilainya sama dengan 24 kuadrat, yaitu 576. Jadi, jawabannya yang D. Soal nomor 2, 14,90% dari 160 dikali 4,01 dibagi 63,99 sama dengan X. Nah, ini tuh easy peasy banget guys. Jadi kita buletin lagi. 14,90% jadiin 15%. 15% sama aja kayak 15 per 100. Terus dikali 160. Dikali 4,01 jadi 4. 63,99 jadi 64. Nah, sama dengan X. Ini kita coret 4 sama 64 bisa jadi 1/16 ya kan, 1/16. 160 dibagi 16 dapat 10. Nah ini kita ilangin nih, 100 bagi 10 hilang 0-1, jadi 15 per 10 sama dengan 1,5. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 3, 32,9 ditambah 33,1 dikurang 9,99% dari 200,02 sama dengan X. Nah, ya udah guys, ini langsung kita operasiin nih. 32,9 ditambah 33,1 ini bakal dapat 66 ya kan. Nah, terus 9,99% dari 200,02. Ya udah kita jadiin 10 per 100 atau 10% dari 200 aja nih. Enggak usah 0,02-nya kita masukin. Kita dapat set sama dengan 20. Ya udah, langsung dapat 66 dikurang 20 sama dengan X. Easy peasy dapat 46 guys. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 4, 17,02 kuadrat dikurang 21,92 kuadrat ditambah 1794,83 sama dengan 39,98 kali X. Nah, jadi sama kayak tadi, kita buletin jadi 17 kuadrat dikurang 22 kuadrat ditambah 1795 sama dengan 40X. Nah, sekarang coba kita hitung 17 kuadrat. 17 kuadrat itu sama aja 289. Terus 22 kuadrat ini kita bakal dapet 484 ya kan. Nah, nanti kita kurang nih. Jadi 289 dikurang 484 ditambah 1795 sama dengan 40X. Ini kita lakukan operasi yang di kiri, kita bakal dapet 1600. 1600 kita bagi 40 sama dengan X ya kan, 40-nya turun. Ya udah tinggal kita bagi 160 bagi 4 dapat jawaban 40 yang D. Soal nomor 5, 342,99 pangkat sepertiga ditambah 225,01 pangkat setengah sama dengan X tambah 6,895. Sama kayak tadi, kita buletin jadi 343 pangkat sepertiga ditambah 225 pangkat setengah sama dengan X ditambah 7. Ya kan kita buletin. Nah teman-teman kalau bingung maksud dari pangkat sepertiga dan setengah, ini sama aja kayak 343 akar pangkat 3. Terus 225 sama aja kayak akar, ya diakarin gitu kan, akar 225. Nah akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7. Terus ditambah akar dari 225 adalah 15. Sama dengan X plus 7. 7-nya ya udah guys, kita ilangin, mereka saling menghilangkan kan. Ya udah, X sama dengan 15. Jadi jawabannya yang D. Nah, oh ya, kalau misalnya teman-teman bingung nih, pangkat 3 datangnya dari mana, teman-teman hitung aja manual 7 kali 7 kali 7 gitu.
Soal nomor 6, X dikali 8,01 pangkat 4 dibagi 27,965 pangkat 2 sama dengan 16,052 pangkat 2. Nah, seperti biasa kita buletin. X dikali 8 pangkat 4 dibagi 28 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2. Sekarang kita yang tanya X, berarti kan X sama dengan 16 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 4 dikali 28 pangkat 2. Sekarang kita pecah nih, jadi 16 kali 16, ya kan 16 pangkat 2 kan 16 kali 16, dikali 28, dikali 28, dibagi 8 kali 8 kali 8 kali 8, 8 pangkat 4. Sekarang kita coret, 16 coret sama 8 dapat 2, 16 coret sama 8 dapat 2, terus 2 kita coret sama 8 dapat 4, terus 2 kita coret sama 8 dapat 4, 28 kita coret sama 4 dapat 7. 28 ini kita coret sama 4 dapat 7 lagi. Sisa 7 kali 7 sama dengan 49 yang D. Soal nomor 7, pilih jawaban yang benar. Nah guys, jadi di sini kita disuruh ngurutin nih, ada angka 0,3, 7 per 6, dan 5 per 18. Nah sekarang gini, kita udah ada angka 7 per 6 kan? 7 per 6 ini, karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, dia otomatis nilainya lebih dari 1. Oke, kita udah dapat 7 per 6 lebih dari 1. Sekarang kita punya 5 per 18 dan 0,3. Nah, 0,3 ini angkanya kan kurang lebih sepertiga gitu kan. Sekarang kita ada 5 per 18. Nah, kita cari tahu nih, sepertiga dari penyebutnya 18 itu berapa? Nah, sepertiga kalau penyebutnya 5 per 18 itu adalah 6 per 18 ya kan. Ini bakal sepertiga. Nah, 5 per 18 sama 6 per 18 itu otomatis lebih kecil yang 5 per 18. Otomatis juga 5 per 18 nilainya lebih kecil daripada 0,3. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. 7 per 6 lebih dari 0,3 lebih dari 5 per 18. Nah, soal nomor 8, pilih jawaban yang benar. Nah, jadi di sini udah ada 3 akar 6, 2 akar 5, dan 2 akar 2. Caranya gimana? Ini udah kelihatan banget nih guys. Ada akar 6, terus ada akar 5, akar 2. Kita tahu akar 6 nilainya pasti lebih dari akar 5, lebih dari akar 2. Nah terus 3 akar 6 otomatis nilainya adalah yang paling tinggi. Terus ada 2 akar 5 sama 2 akar 2. Lebih tinggi yang mana? Ya otomatis lebih tinggi yang 2 akar 5. Jadi jawabannya yang A. Nah kalau teman-teman bingung, ya udah kita kuadratin aja nih. 3 akar 6 kita kuadratin. Nanti kita bakal dapat 9 kali 6 ya kan? Bakal dapat nilai 54. Kalau 2 akar 5 kita kuadratin, kita bakal dapat nilai 4 kali 5, yaitu 20. Terus kalau 2 akar 2 kita kuadratin, kita bakal dapat 4 kali 2, yaitu 8. Nah, ini sesuai kan dengan opsi yang A. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9. Which of the following has a terminating decimal expression? Nah, maksudnya terminating decimal expression ini apa sih? Jadi gini guys, misalkan ada angka sepertiga. Nah, kita tahu nih sepertiga tuh nggak ada ujungnya. Dia bakal jadi 0,3333 nih sampai kiamat nih kayak gini nih nggak kelar-kelar. Nah, yang maksudnya terminating itu misalkan setengah. Setengah itu nilainya fix banget bakal 0,5 gitu kan. Jadi kita lihat opsinya. Nah kalau kita lihat opsinya ini sebenarnya udah kelihatan banget jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena 19 per 25 ini kita bakal dapet jadi 76 per 100 kan kalau kita kali 4. Nah 76 per 100 ini bakal dapet 0,76. Kalau yang A, kalau kita coba bagi ini bakal 0,888 sampai kiamat tuh. Terus 5 per 12 ini bakal 0,4166 sampai kiamat juga. 2 per 11 bakal jadi 0,1818 nih. Gini-gininya terus nih, nggak bosen. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 10. Pecahan yang berada di antara 5 per 7 dan 15 per 17 adalah, nah jadi ibaratnya gini, ini 5 per 7, terus kurang dari titik-titik-titik, kurang dari 15 per 17. Kita ditanya yang kosong. Oke, sekarang kita cek opsi. Yang A, 4 per 7. 4 per 7 kurang dari 5 per 7. Berarti yang A nggak masuk. Yang B, 16 per 17. Dia lebih tinggi daripada 15 per 17. Jadi ini nggak masuk. Sekarang ada penyebutnya per 119. Nah guys, ternyata 119 itu adalah 7 dikali 17. Jadi kita samain penyebut jadi sama-sama 119. Nah, 119 dibagi 7 adalah 17. 17 dikali 5, 85. Ini kurang dari titik-titik-titik, kurang dari per 119. 119 dibagi 17 itu adalah 7. 7 dikali 15 nilainya sama dengan 105.
Nah, kita lihat opsi 95 per 119. Oh, dia masuk range-nya nih, berarti jawabannya yang C. Yang D, 106. 106 tuh berada di kanannya 105 nih, jadi ini nggak masuk. Jadi jawabannya udah dapet yang C. Nomor 11. Sederhanakan A dibagi A kuadrat per A min 4 ditambah 4A per 4 min A. Nah guys, kalau nemu soal kayak gini jangan panik. Di sini ada clue-nya nih. Di sini ada A min 4, di sini ada 4 min A. Nah, kita samain penyebutnya. Gimana caranya? Jadi gini, si 4A per 4 min A kita kali dengan min 1 per min 1. Nanti kita bakal dapet min 4A per A min 4. Nah, mungkin ada yang bingung kenapa kita boleh ngali dengan min 1 per min 1. Karena min 1 per min 1 itu nilainya sama dengan 1 gitu. Jadi nggak mengubah nilai gitu. Nah, kita dapat bentuk ini. Setelah kita dapat bentuk ini, kita masukin lagi. Coba kita masukin, nanti bakal dapat bentuk gini kan. A dibagi A kuadrat per A min 4 ditambah minus 4A per A min 4. Nah, kita lanjutin, ini bakal jadi A per A kuadrat min 4A dibagi A min 4 ya kan. Nah, terus berarti yang di bawah ini naik ke atas. Yang bawah naik ke atas, jadi A kuadrat min 4A per A kuadrat min 4A. Wah, ini udah sama persis, berarti coret-coret dapat 1. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12, 3 pangkat 51 ditambah 3 pangkat 52 ditambah 3 pangkat 53 ditambah 3 pangkat 54 habis dibagi. Nah, jadi caranya gini, kita keluarin nih pangkat paling kecil, 3 pangkat 51, terus kita kali dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, ini dapatnya dari mana? Jadi gini, 3 pangkat 51 kita kali 1 bakal dapat ini. 3 pangkat 51 dikali 3 bakal jadi 3 pangkat 52. Nah, 3 pangkat 51 dikali 3 pangkat 2 bakal dapat 3 pangkat 53. Begitu juga sampai 3 pangkat 54. Nah, sekarang kita jumlah 3 pangkat 51 dikali 1 tambah 3 tambah 3 pangkat 29 tambah 3 pangkat 3 27. Ini kita bakal dapat 3 pangkat 51 dikali 40 ya kan. Nah, sekarang kita pecah coba biar bisa dapat opsi jawaban yang di A, B, C, D-nya ini. Kalau kita pecah, ini bisa jadi 3 pangkat 50 dikali 3 dikali 4 dikali 10. Nah, ini juga bisa kita jadiin 3 pangkat 50 dikali 4 kali 30. Nah, di sini ada angka 30. Artinya, mereka ini bakal habis dibagi dengan 30. Jadi jawabannya yang D. Nomor 13, jika 1 per 54,76 sama dengan 0,01826, maka nilai dari 1 per 18,26 adalah, nah ini mungkin angkanya kelihatan ribet tapi gak ngaruh kemana-mana gitu, jadi cuma ngaruh 0,0, doang guys. Nah cara gimana? Pertama, kita ubah ini nih, 0,01826 jadi 18,26. Caranya gimana? Jadi gini, kita lihat nih, si 18 ini letaknya di 3 angka belakang koma, berarti kita jadiin 18,26 per 1000 karena dia 3 angka di belakang koma. Selanjutnya coba kita tulis ulang. Kita tulis ulang jadi 1 per 54,76 sama dengan 18,26 per 1000. Di soal yang ditanya 1 per 18,26. Berarti yang ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas gitu. Nah berarti kan jadi gini, 1 per 18,26 sama dengan 54,76 per 1000. Nah, ini sama aja dengan 0,05476. Jadi jawabannya yang A. Ini cuma teman-teman butuh teliti naruh koma-komaannya. Nomor 14, 2,5656 sampai seterusnya ditambah 5,4747 sampai seterusnya dikurang 3,3131 sampai seterusnya sama dengan berapa? Nah, jadi gini guys. Kita ambil contoh di sini, 2,5656. Kita tulis 2,5656. Ini sama aja dengan 2 ditambah 0,5656 ya kan? Sekarang kita misalin 0,5656 sebagai X. Nah, berarti 100X sama dengan 56,5656 sampai seterusnya.
Nah, kalau ada pengulangan kayak gini, ada pola gini guys, 99x sama dengan 56. Berarti X sama dengan 56 per 99. Nah, 56 per 99 ini kita masukin ke sana. Nanti kita bakal dapat bentuk 2 ditambah 56 per 99. Nah, kita lihat yang kedua, 5,4747. Berarti sama aja dengan plus 5 plus 47 per 99. Kemudian dikurang nih, dikurang 3 ditambah 31 per 99 ya kan. Karena dia dalam kurung, berarti kita masukin aja minusnya ke dalam. Nih, kita masukin minusnya ke dalam jadi di sini. Nah, sekarang kita hitung. Ini kalau kita hitung nanti bakal dapat 2 tambah 5 kurang 3 itu 4. Terus 56 ditambah 47 dikurang 31 itu hasilnya adalah 72. 72 per 99. Nah, sekarang bisa disederhanakan nggak? Bisa, ini sama-sama kita bagi 9, jadi 11, jadi 8. Jadi 4 ditambah 8 per 11. Kita samain penyebut per 11, nanti kita dapat 44 tambah 8, sama dengan 52 per 11. Jawabannya yang A. Nomor 15, angka di bawah ini yang habis dibagi 16 adalah, nah jadi gini guys, ada sebuah pola. Kalau kita ditanya yang habis dibagi 2, kita lihat 1 digit terakhir. Kalau kita ditanya yang habis dibagi 4, kita lihat 2 digit terakhir. Kalau 8, kita lihat 3. Kalau 16, kita lihat 4. Kalau 32, kita lihat 5. Nah, sekarang di sini adalah yang habis dibagi 16. Berarti kita lihat 4 digit terakhir. Nah, berarti kita lihat 6856, 6884, 0272, 0372. Dari keempat opsi ini, yang habis dibagi 16 itu adalah si 272. 272 dibagi 16 ini, nanti kita bakal dapat 1, 16, kurang 4, tambah 7, 11, 112. Di sini 7, jadi 17 nih. 272 dibagi 16 itu 17. Jadi jawabannya yang C. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang berjuang untuk UTBK di tahun 2020. Kalau teman-teman merasa video ini dapat membantu teman-teman dalam membangun konsep untuk meriantau UTBK nanti, boleh banget teman-teman bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang sedang berjuang buat UTBK. Oke teman-teman, kita semua berjuang dan kita harus berjuang.